Dikasih Tuhan, baik yang onsite maupun yang online di rumah, kami mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tuhan memberkati. Tema tahun ini The Year of Faithfulness, artinya tahun kesetiaan. Tuhan Yesus telah lebih dulu setia kepada kita, maka kita wajib untuk juga setia kepada Tuhan Yesus. Hari-hari ini mari kita lebih fokus kepada Tuhan Yesus. Hidup kita diarahkan kepada Tuhan Yesus. Pasti saudara mendapatkan janji-janjinya ditepati. Saudara dipulihkan, diberkati. Amin. God bless you. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya? Selamat tahun baru 2023. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk datang dalam ibadah raya yang akan diadakan pada hari Minggu. Kita akan 2 kali ibadah, sesi pertama pada jam 6:30 pagi dan sesi yang kedua jam 9 pagi di gereja. Bapak dan Ibu, kami juga mengundang untuk datang dalam ibadah doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Kami juga banyak mengucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, dapat mentransferkan ke dalam rekening BCA 61551880018. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak muda, buat kalian nih yang muda seperti aku, jangan lupa ya ikut ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Dan juga ada Komsel Youth nih, diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kami tunggu ya, see you, God bless you. Shalom teman-teman, ibadah gereja anak sekarang jam 9:30 di aula gereja. Sekolah doa hari Kamis jam 6 sore di gereja. Kami tunggu ya. See you, God bless you. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Tuhan kita adalah Allah yang baik. Dia Allah yang mengasihi saya juga saudara. Dimanapun kau berada pada saat ini, baik engkau yang ada di rumah ataupun engkau ada di dalam perjalanan, biarlah pada malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Dia. Hari ini kita boleh ada karena Tuhan menolong saya, karena Tuhan menolong saudara. Mari Bapak dan Ibu yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kalau pada hari ini kami boleh ada, kami tahu Tuhan, Engkau Allah bersama dengan kami. Engkau Allah yang memelihara kami sampai pada hari ini. Sebab itu Bapa, kami rindu bersyukur kepadamu. Biarlah Engkau Allah berkenan atas setiap kami, anak-anak-Mu yang datang untuk mencari wajah-Mu, untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya pujian kami boleh menyukakan akan hati Tuhan dan menyenangkan akan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Jesus. Kurayala shikirayala shangalayala shangalayala yala shikiraya.
abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan, ku yakin. Kami percaya Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa. Berganti kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Bapak dan Ibu yakin? Ya, katakan kepada Tuhan Yesus, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia yang akan melindungi saya dan saudara. Terima kasih Bapa. Burung di udara Kau pelihara, apalagi hidup kami Tuhan. Thank you Jesus.
kita dengar suara kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Musik saja, mari kita sembah Dia. Engkau baik, tidak ada Allah yang seperti Engkau Bapa. Engkau baik. Kurasi kiraya la ya la ya la ya la ya la ya la ya la. Engkau Allah yang pelihara setiap kami Tuhan. Sampai pada hari ini Engkau Bapa kami yang baik. Kurasi kiraya la ya 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 la ho. Kami rindu bawa pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan, Allah yang menolong kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Oh, raya la siki raya la ya 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 la ho. Kurasiki raya la ya 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 la ho. Ya rasiki raya la ya 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 la. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kurayala kurasiki rayala yala 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 ho. Engkau penolong yang ajaib. Kurayala syangkara yala 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 ho. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kalau tahun lalu Tuhan telah menolong kami, kami percaya tahun ini Tuhan pun menolong kami. Kalau tahun yang lalu Tuhan telah melindungi kami, demikian juga tahun ini Tuhan, kami dilindungi oleh Tuhan. Kurasi kiraya layala ho. Kami tak mau jauh dari-Mu Tuhan. Kami mau ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, biarlah kita datang kepada Tuhan. Jangan keluar daripada perlindungan Tuhan. Jangan buka celah dalam hidup-Mu. Biarlah kita ada dalam covering surga sepanjang tahun ini. Biarlah Tuhan yang melindungi dan berkat-berkat-Nya sampai dalam kehidupan setiap kita. Kurasi kiraya la ya la ya la ya la ya la ho. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami menjadi kuat. Bersama dengan Tuhan kami dapat melewati hari-hari kami. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan.
Engkau jaminan dalam kehidupan setiap kami Bapa. Tidak ada yang dapat kami andalkan dari diri kami, dari sekitar kami, dari kekayaan kami, dengan apa yang ada pada kami. Tidak ada Tuhan. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Kurasi kirayala yala yala ho. Mari kita arahkan mata kita kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik. Tangannya telurur bagi saya dan saudara. Siap menolong, siap menuntun Engkau. Kami rindu berjalan pada jalur-Mu Tuhan. Pada jalan-jalan-Mu Bapa. Biarlah jalan kami tidak berbelok ke kanan dan ke kiri Tuhan. Tapi kami ada pada jalan-jalan-Mu. Kurasi kirayala yala 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 ho. Kurayala sikirayala kurasyangala yala 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 yala. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dan peliharaku. Mari kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Dengan penuh sukacita katakan, Tuhan selalu menolongku. Yes. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau Allah yang mengenyangkan kami dengan kebaikan-Mu dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa. Kami puas dengan segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu bersorak-sorai bagi Engkau sebab Engkau Allah yang baik. Allah yang memberikan kami kekuatan sepanjang tahun ini. Terima kasih Bapa. Saudara yang siap memuji-muji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Ya Bapak dan Ibu coba lihat kanan kirinya, tengok belakang depan. Katakan ya yang baru ketemu mungkin selamat tahun baru ya. Hari ini biarlah sukacita yang daripada Tuhan turun atas setiap kita. Amin. Yes.
Biarlah hati kita penuh sukacita karena Dia Allah yang mengasihi saya dan saudara, tidak pernah membiarkan kita. Takkan ku izinkan ya ketakutan ada dalam hati setiap kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin. Mari saudara katakan kepada dirimu sendiri ya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya, saudara. Biarlah sukacitanya tercurah atas saya dan saudara. Amin. Saudara siap terima? Yes. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan, tidak patah semangatku. Takkan hilang Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surganya tak penuhiku. Yes. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan semangatku, amin, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surganya tak penuhiku. Amin. Kami percaya Tuhan. Biarlah kita terima pada malam hari ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelombang. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan yang bergelora. Haleluya,
Sebelum Bapak dan Ibu duduk, boleh lihat dulu kanan kirinya. Apakah sungguh sukacita itu nyata? Amin. Yes, silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Juga kita rindu menabur di tempat ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk sukacitamu. Karena sukacita yang daripada Engkau menjadi kekuatan bagi setiap kami. Hari lepas hari. Bapa, Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu. Juga pada malam hari ini kami rindu menabur di tempat ini. Tuhan memberkati setiap kami. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berkata-kata bagi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada saat malam hari ini, itu oleh karena kesetiaan-Mu yang Engkau tunjukkan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami juga boleh menunjukkan kesetiaan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan menyiapkan hati kami, bahkan seluruh kehidupan kami, untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Pengurapan yang baru turun atas kami semuanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan katakan, amin. Shalom, silakan duduk. Ya, Happy New Year. Selamat tahun baru bagi kita semua. Luar biasa ya. Kita lihat keajaiban-keajaiban Tuhan sudah kita alami bersama sepanjang tahun 2022. Dan kalau Tuhan izinkan kita masuk di tahun 2023, itu anugerah Tuhan. Amin. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 19. Saya ingin mengajak bersama-sama belajar dari satu pribadi yang namanya Sakeus. Kita baca bersama-sama Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya ayat 1, ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang kedua, dan terus kita bergantian sampai ayat 10 kita baca bersama-sama. Saya mulai. Judulnya Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bersama-sama, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Nah, sangat menarik kisah tentang Sakeus setelah saya pelajari. Arti nama Sakeus itu sendiri sangat menarik dan luar biasa. Sakeus ini, ya, bukan satu kebetulan. Sakeus ini mempunyai arti nama tulus, ya. Tulus, bersih, dan suci. Wah, luar biasa ya. Berbahagia Sakeus punya nama yang memiliki arti yang luar biasa. Tetapi kita lihat, ternyata kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 10, kita mendapatkan gambaran tentang Sakeus. Ya, dengan arti daripada nama Sakeus itu sendiri. Kita lihat bahwa Sakeus dia mempunyai satu jabatan sebagai kepala pemungut cukai. Berarti pemimpin para pemungut cukai. Dan kita ingat salah satu murid Tuhan Yesus mantan pemungut cukai, yaitu Matius, ya. Bukan satu kebetulan. Nah, kita lihat dijelaskan dari ayat ke ayat bahwa menerangkan Sakeus juga adalah orang yang kaya. Luar biasa, punya arti nama yang hebat, yang indah. Lalu dia punya jabatan yang tinggi, dia punya kekayaan yang luar biasa. Karena memang Yeriko adalah kota yang kaya. Apalagi
dengan pekerjaan Sakeus sebagai kepala pemungut cukai. Ya. Dan kita lihat bahwa saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Roma. Dan kita lihat Sakeus dia punya jabatan. Nah, kita akan mulai punya gambaran yang spesifik tentang Sakeus. Berarti Sakeus bekerja untuk pemerintahan Romawi. Dan di pandangan orang Yahudi, Sakeus ini sudah dikatakan pengkhianat bangsa, saudara. Karena apa? Ternyata memang pekerjaan pemungut cukai itu identik dengan kekerasan, kejahatan, suka merampas dan lain sebagainya. Maka bangsa Yahudi menolak Sakeus. Nah, kita lihat bahwa kondisi Sakeus adalah sebagai satu pribadi yang tertolak. Tidak ada yang mau menerima. Dikatakan pengkhianat. Mungkin pekerjaannya dikatakan haram. Tapi kita lihat lebih lanjut lagi. Ada sesuatu yang terbersit dalam pikiran Sakeus, tiba-tiba, kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk gitu ya. Ayat mengatakan, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tiba-tiba ada satu keinginan yang besar. Ada satu yang terbersit di dalam pikiran, Yesus itu seperti apa ya? Dan ada keinginan dia ingin melihat Yesus, saudara. Nah, kita lihat. Arti kata berusaha itu bukan pasif. Dia berusaha, jangan dikatakan Sakeus namanya. Orang kalau sudah jago dalam hal uang, pikirannya banyak, siasatnya banyak, rekayasanya banyak, akalnya banyak. Nah, dengan terbersitnya keinginan yang besar ingin tahu Yesus itu seperti apa. Dikatakan dia berusaha untuk mengetahui. Dia berusaha untuk mencari. Dia berusaha untuk mendapatkan supaya dia bisa melihat Yesus itu seperti apa. Dan ayat katakan, dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Dijelaskan lagi. Tambahan ciri daripada Sakeus, badannya pendek. Tentu bukan tidak ada alasan kenapa Sakeus ingin melihat Yesus. Seperti apa Yesus? Kalau dia tidak terlebih dulu mendengar tentang Yesus dari mulut orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita lihat bahwa keberadaan jati diri Sakeus luar biasa, saudara. Dia sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi. Semua sudah dia punya. Dia sudah memiliki jabatan, kekuasaan, pengaruh, nama yang terkenal walaupun identiknya ke negatif karena respon dari bangsa Yahudi. Ya terkenal sih terkenal tapi jahat gitu. Dia kaya, iya sajalah. Dia punya kekuasaan, bagaimana cara untuk memperkaya diri sendiri. Untuk mendapatkan uang dengan mudah. Saya juga orang perbankan dulunya sebelum jadi hamba Tuhan. Otaknya main, saudara. Gimana caranya memperkaya dan bagaimana caranya supaya saya banyak uang. Supaya setiap saya memiliki keperluan gampang untuk membeli ini. Untuk membeli ini, untuk memiliki ini. Sama, orang yang fokusnya uang, dia akan berusaha bagaimana caranya untuk dapat uang itu. Tidak ada perhatian yang lain selain uang. Inilah Sakeus. Tetapi mari kita lihat kehidupan yang lain. Prosesnya.
Sakeus badannya pendek. Berarti dia tidak bisa dengan bebas melihat. Orang pendek tahu sendiri walaupun jinjit tetap aja kan. Kita tahu orang-orang Yahudi di sana udah besar tinggi-tinggi gitu ya, orang-orang timur di sana. Tetapi jangan disebut Sakeus namanya kalau dia tidak punya akal. Sekalipun ada halangan, sekalipun ada hambatan yang membuat dia tidak bisa melihat Yesus secara langsung, apa yang dia lakukan? Akalnya jalan, saudara. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Akalnya jalan, saudara. Kalau dia sudah menyadari dirinya pendek dan tidak mungkin melihat Yesus, maka akalnya berjalan. Nah, dia punya cara. Jadi kalau jalur ini nanti Yesus akan lewat sini, maka dia akan berlari mendahului orang-orang banyak dan akalnya hanya tempat yang lebih tinggi dari badan-badan orang yang menghalangi dia. Aku harus ada di sana. Dan dia memanjat pohon ara. Dan dia sudah tinggal tunggu aja. Yesus mungkin sudah mulai sampai di pojok sana. Dan di luar dugaan Sakeus, saudara. Kan keinginan Sakeus hanya cuma lihat Yesus itu seperti apa sih wajahnya, mungkin dari kepalanya sampai telapak kakinya, lalu bagaimana ya badannya, bagaimana perawakannya. Dia cuma tinggal nunggu aja. Saking pinternya, saudara. Tapi ada usaha dia untuk naik pohon dengan usia yang seperti itu. Oh, itu perjuangan, saudara. Kalau anak-anak, remaja, pemuda naik pohon gampang, saudara. Tapi kalau sudah usia, oh itu susah. Ketika Yesus sampai, posisinya ada di bawah dan Sakeus ada di atas. Di luar dugaan Sakeus, Yesus melihat ke atas. Kalau saya lihat, kalau dalam kondisi Yesus dikerumuni oleh banyak dan ramai luar biasa, Yesus pasti akan melihat depan, kiri, dan kanan. Mungkin sesekali lihat ke belakang. Dan itu menjadi perhatian, tapi saat itu Yesus justru berhenti di mana Sakeus ada di atasnya. Dan Yesus menengok, Sakeus turun. Tidak terpikir oleh Sakeus, tahu dari mana Yesus namaku. Benar enggak? Mungkin Sakeus bisa mendengar tentang Yesus. Tapi Sakeus mungkin kaget, saudara. Wah, ini surprise dalam kehidupan Sakeus seumur hidupnya. Waduh, ini sambut bergayung peribahasanya. Artinya keinginannya terpenuhi. Sakeus turun. Dan Sakeus buru-buru turun. Dengan mungkin sambil berpikir, loh kok tahu dari mana Yesus ini? Namaku. Kan gak pernah ketemu. Tapi Sakeus turun. Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bukan saja namanya disebut oleh Yesus. Tetapi Sakeus mendengar bahwa Yesus harus menumpang di rumah Sakeus. Wah. Sebetulnya manusia yang paling beruntung adalah Sakeus, saudara. Karena Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, mau berkunjung dan mau tinggal di rumah Sakeus. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat setelah turun, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacitanya. Karena apa? Sambut bergayung, saudara. Keinginan bukan saja hanya sekedar melihat Yesus seperti apa. Tapi lebih dari itu, di luar dugaan, di luar pikiran daripada Sakeus. Yesus memanggil namanya dan Yesus memberitahukan bahwa Yesus mau datang hadir di rumah Sakeus. Maka itu Sakeus sukacitanya luar biasa. Tapi kita lihat,
Bagaimana dengan respon orang banyak? Ketika melihat Yesus dan Sakeus, dan mereka orang banyak ini mendengar bahwa Yesus mau datang ke rumah Sakeus, bukannya ikut sukacita, saudara. Tapi apa yang mereka lakukan? Bersungut-sungut. Kalau saya pelajari itu, kalimat itu dalam aslinya bukan bersungut-sungut sekali dua kali, tapi terus menyertai keberadaan Yesus sampai ke rumah Sakeus itu mereka bersungut-sungut. Loh, kok kenapa Yesus mau menumpang di rumah orang yang berdosa? Mungkin kalau kita lihat gambaran Sakeus dan kita bandingkan dengan hidup kita, oh jauh. Saya lebih baik dari Sakeus. Saya nggak pernah merampas uang orang, saya nggak pernah mengambil barang orang. Saya tidak jahat. Mungkin kalau kita bandingkan malam hari ini, saya lebih bagus dong dari Sakeus. Tapi mari kita belajar dari satu pribadi, Sakeus. Kenapa Sakeus punya keinginan yang besar untuk melihat Yesus dan berjumpa dengan Yesus? Itu bukan timbul dari dirinya sendiri. Ingat, Tuhan yang menaruh keinginan yang besar di dalam hati Sakeus. Karena ini campur tangan Tuhan. Dan kita lihat, Yesus selalu berinisiatif. Yesus tidak bangga hanya dikerumuni, tidak. Tapi memang Yesus ada tujuan. Dan banyak sasarannya. Yesus pelayanan selalu ada tujuan, selalu ada goal. Dan saat itu adalah goalnya Sakeus. Yesus datang berjumpa dengan Sakeus. Padahal yang ingin berjumpa kan Sakeus. Tetapi justru sesungguhnya inilah inisiatif Yesus. Yesus berjumpa dengan Sakeus. Walaupun di sekelilingnya dia mau mampir, dia mau mengunjungi, dia mau mendatangi, dia mau menumpang di rumah orang berdosa. Ya karena bagaimana? Orang yang di sekitar saat itu, karena mungkin mereka punya kekecewaan, punya sakit hati kepada Sakeus. Tapi kita lihat bahwa Sakeus menerima Yesus dengan penuh sukacita. Sakeus tidak punya pikiran apa-apa lagi. Dia fokus hanya kepada Yesus yang menyambut dia. Yesus yang mau menerima. Walaupun banyak orang yang menolak Sakeus. Tapi Sakeus justru sangat lebih tertarik lagi. Dia merasa sukacita karena apa? Seumur hidupnya baru saat itu ada satu pribadi yang mau menerima dia apa adanya. Ini menjadi satu pengalaman yang besar bagi Sakeus. Dan ini tidak akan terlupakan. Satu pribadi yang baru berjumpa dan dia justru menyebut namanya, memanggil namanya dan mau menerima apa adanya. Tidak ada penolakan. Ini yang di luar pemikiran Sakeus. Makanya itu Sakeus mulai mengalami satu yang namanya lawatan. Merasakan yang luar biasa. Dan kita lihat ayat berikutnya. Manusia boleh menolak. Tapi satu pribadi yang tidak akan pernah menolak. Yesus namanya. Mungkin kita dalam status sosial mungkin menengah ke bawah. Mungkin kita punya saudara, famili, mungkin sahabat. Yang mungkin menengah ke atas. Mungkin ketika kita perlu bantuan, kita perlu dukungan, kita perlu pertolongan. Lalu kita mungkin datang kepada mereka dan mungkin kita akan mengalami penolakan. Maaf, saya tidak bisa membantu. Maaf, kami juga masih membutuhkan uang untuk biaya anak-anak dan lain sebagainya. Dan seringkali kita menerima pengalaman-pengalaman seperti itu, penolakan. Tapi malam hari ini, saya ingin sampaikan, ada satu pribadi yang tidak akan pernah menolak. Bagaimanapun keadaan kita, Yesus tidak akan pernah menolak. Dia akan selalu menerima kita apa adanya dengan penuh kasih sayang. Luar biasa saudara.
Dan kita lihat apa dampak ketika Sakyus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan kita lihat dampak apa yang dialami atau perubahan dalam kehidupan Sakyus ketika Yesus menerima Sakyus apa adanya. Ayat 8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Arti kata berdiri itu, ini deklarasi saudara. Seperti presiden pertama kita, Insinyur Soekarno dan Hatta. Berdiri, arti satu kesiapan. Dan menunjukkan, yang ini justru di luar dugaan orang banyak yang membenci dia. Yang tidak menyukai dia, yang menolak dia. Yang mungkin memberi julukan pengkhianat bangsa dan lain sebagainya. Tapi justru Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Biasanya pribadi Sakyus hanya untuk mengambil, merampas, mengambil dengan paksa. Tapi saat itu dia mau memberi saudara. Ini kalau bukan jamahan Tuhan, tidak akan mungkin terjadi. Dia berkata dengan tulus dan ingat, arti nama Sakyus adalah tulus, bersih dan suci. Saat itu, ketika dia alami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, maka benar-benar Sakyus kembali kepada nama yang dia miliki sesungguhnya, yang mempunyai arti tulus, bersih, dan suci. Saat itu, sebagai deklarasi Tuhan, aku akan membagikan setengah hartaku kepada orang yang miskin. Bahkan kalau ada harta atau apa saja yang pernah aku rampas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Itu adalah deklarasi pertobatan Sakyus di hadapan Tuhan. Bayangkan kalau Sakyus punya 1 miliar. Setengahnya berapa? 500 juta akan dibagikan. Lalu yang kedua, mungkin sisa 500 lagi, dia berjanji. Bukan saja janji dan benar-benar dia lakukan saat itu. Aku akan kembalikan 4 kali lipat. Apa yang pernah aku peras. Wow saudara, berapa kali lipat saudara. Mungkin kalau saya pikirkan, kalau Sakyus pernah memeras saya 10 juta. Maka saat itu ketika Sakyus mengembalikan 4 kali lipat, berarti uang saya berapa? Wih, keren ya. Sakyus kembali kepada arti nama yang dia miliki. Dia menjadi tulus. Dan dia mulai menjadi bersih. Dari segala perbuatan yang selama sebelum dia berjumpa dengan Yesus, jahatnya luar biasa, pelitnya luar biasa. Maka itu dia tertolak dari kalangan bangsanya. Dan Yesus meresponnya dengan apa? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Yesus tidak menunjuk kepada Sakyus, saudara. Ingat ada ayat yang lain. 1 orang bertobat, maka seisi rumah dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 orang bertobat, maka para malaikat bersuar. Bayangkan, saya tidak tahu berapa jumlah anggota yang ada di rumah itu. Tapi Tuhan katakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Artinya seluruh yang ada di dalam rumah itu menerima keselamatan yang dari Tuhan. Dan bukan itu saja. Karena orang ini pun anak Abraham. Mungkin yang harus dikatakan anak Abraham adalah keturunan Yahudi dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita sudah ada di dalam perjanjian baru. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sudah masuk dalam bilangan
anak Abraham. Artinya anak bapa segala orang percaya. Dan bahkan kita lihat, tentu bukan saja diambil menjadi bagian dari anak Abraham. Tentu lebih dari itu. Makanya selalu ada doa-doa berkat Bapak Abraham. Berkat Bapak, siapa lagi? Ishak. Berkat Bapak Yakub. Wah, 3 kali lipat saudara. Jadi bukan saja masuk dalam bilangan anak Abraham, tetapi berkat-berkat Abraham pun turun dalam kehidupan Sakyus. Jadi kita lihat ada satu pembelajaran yang besar yang dialami oleh Sakyus. Lawatan bagi Sakyus bukan saja berjumpa dengan Yesus, tetapi ada satu pengetahuan yang baru yang diterima oleh Sakyus. Siapa Yesus? Dia mengenal Yesus bukan kata orang lain lagi. Ingat ucapan siapa ini dalam perjanjian lama? Ayub. Jadi kita perlu punya pengenalan bukan hanya kata orang, tapi kita harus mengalami secara pribadi. Makanya saya ajarkan selalu, dan saya selalu bertanya, kamu percaya Tuhan itu baik? Ya. Kata siapa? Kata firman Tuhan. Belum kena sasaran. Kamu percaya kalau Tuhan itu baik? Iya. Kata siapa? Tuh kata pendeta. Tapi ketika pertanyaan, kamu percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu sumber segala yang terbaik yang kita butuhkan. Aku percaya. Kata siapa? Kata aku. Mungkin Sakyus saat itu mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dan mungkin itu mengejutkan banyak orang yang dulunya benci, dulunya tidak suka dan menolak. Tetapi ketika Sakyus mengalami lawatan Tuhan, dia membagikan. Dulu pikirannya, buat aku. Nggak peduli orang susah, nggak peduli orang melarat. Yang penting aku kaya, aku bahagia, aku limpah dengan kekayaan. Tapi saat itu dia berbagi, dia menabur. Dia menabur, dan dia mengembalikan 4 kali lipat apa yang pernah dia peras. Dan dia sesungguhnya tidak akan kehilangan. Justru dia mendapatkan berkat yang lebih besar. Berkat keselamatan yang dari Tuhan. Berkat Bapak Abraham dilimpahkan dalam kehidupan Sakyus. Saat itu Sakyus baru sesuai dengan nama yang dia miliki. Dia orang yang tulus, dia orang yang bersih, dia orang yang suci. Yang perlu kita teladani dan perlu kita pahami. Kalau kita ada, saat ini kita temukan kita sudah percaya sama Tuhan. Kita selalu belajar berharap sama Tuhan. Kita selalu belajar mengandalkan Tuhan. Syukuri, ingat itu karena anugerah Tuhan. Ayat penutup Yohanes kita buka. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Kita baca bersama-sama ayat penutup khotbah saya pada malam hari ini. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi kalau kita menjadi bagian dari anak-anak Abraham, itu karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang memilih Tuhan. Kitalah orang-orang yang terpilih pada malam hari ini, amin. Firman Tuhan katakan banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Artinya apa? Hanya orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan, dan dia bergerak, dan dia datang berjumpa dengan Yesus. Itulah orang-orang yang terpilih. Dan kitalah malam hari ini yang ada malam hari ini. Kitalah adalah orang-orang yang terpilih. Luar biasa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita punya Tuhan yang besar. Kita naikkan pujian ini. Setelah itu saya serahkan kembali kepada WL. G.
Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini mari kita bersepakat, kita mau berdoa bagi mereka yang membutuhkan dukungan doa. Tuhan, malam hari ini kami berdoa untuk jemaat yang mengikuti secara online malam hari ini. Kami berdoa untuk pemilik akun Hakim Setiawan. Malam hari ini kami berdoa Tuhan. Tuhan, Engkau melihat kerinduan Bapak Hakim Setiawan yang saat ini sedang kontrak rumah. Dia punya kerinduan untuk bisa membeli rumah. Kami percaya Tuhan, saat ini kami menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jika Engkau punya rencana atas kehidupan Bapak Hakim Setiawan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat kerinduannya Tuhan, untuk dia bisa membeli rumah dan tidak kontrak lagi. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Waktu-Mu Tuhan, Engkau akan genapi setiap janji-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau Tuhan yang akan membuka jalan dalam usaha pekerjaan Bapak Hakim Setiawan. Tuhan akan buka jalan apapun juga yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan, sehingga dia boleh diberkati, dia boleh memiliki harta, dia boleh memiliki cara yang ajaib untuk memiliki rumah. Kami berdoa dalam nama Yesus, terjadilah sesuai dengan iman. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil saat kami senantiasa mengharap kepadamu Tuhan. Kiarabata karabasyata karabalarabasani. Kiarabalarabaya rabasyata kata karabaya rabasyati. Horabata karabasyati. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat yang sakit saat ini. Teman-teman kami yang sedang kurang baik keadaan fisik, yang lemah, yang sakit.
Kami berdoa, Tuhan Engkau melihat setiap mereka, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Oleh karena bilur-bilur-Mu yang Engkau Tuhan, yang sudah berkorban bagi kami Tuhan. Melalui kuasa bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kiarabataka shikini alarabalarabasa. Kiarabataka rabataka rabashikini alarabalarabasa. Kurabataka rabashataka rabataka takarabashikini alarabalarabasa. Kami berdoa bagi setiap kami yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, kami yakin Tuhan, bahwa saat kami berseru berharap kepadamu Tuhan, kami yakin Tuhan, bahwa Engkau akan sanggup Tuhan menyediakan pekerjaan yang baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi setiap orang anak-anak Tuhan yang membutuhkan jodoh. Kami percaya Tuhan, Tuhan Engkau akan sediakan jodoh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kiarabataka shikini ataka rabashikini alarabalarabasani. Kurialarabashataka rabalaраbayarabashikini alarabasani. Kita karabashikini takarabalarabashataka. Malam hari ini setiap kami yang rindu ada terobosan terjadi dalam pekerjaan kami, dalam keuangan kami, dalam pemulihan keluarga kami. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu boleh terjadi malam hari ini. Dalam nama Yesus, terjadilah mujizat, terjadilah terobosan di awal tahun ini Tuhan. Kita karabasyata karabalarabasande. Dan kami juga merindukan Tuhan, setiap hari Kamis kami boleh mendengar kesaksian-kesaksian. Bagaimana Tuhan menolong kami, bagaimana Tuhan menjamah kami. Kirabataka rabasyataka rabalarabasande. Kirabalarabaya rabataka rabataka rabalarabasande. Kirabalarabaya rabasyataka rabalarabasande. Haleluya. Mari naikkan korban syukur kita, menaikkan pujian syukur kita. Terima dengan iman apa yang kita doakan malam hari ini. Kita terima dengan mujizat percaya, mujizat masih ada. Kirabasyataka rabalarabaya rabasyataka rabalarabasande. Kirabalarabaya rabataka rabalarabasande. Haleluya. Syatakata karabalaraba syatakata karabu. Tuhan Engkau baik. Haleluya. Ya larabalaraba ya raba syataka rabasani. Ya larabalarabasani. Haleluya. Ya larabalarabaya rabasyataka karabalarabasani. Ya larabalarabasataka rabalarabasataka rabasani. Malam hari ini kami pulang, kami menerima perkara yang dahsyat. Kami menerima jawaban dalam setiap doa kami malam hari ini. Haleluya. Percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya
kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami malam hari ini. Setiap pujian, doa, permohonan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, Engkau nyatakan kuasa pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Esrom. Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanan dan pembalaannya Tuhan. Memberkati dalam keluarga rumah tangga. Kami yakin dan kami percaya berkat bangsa-bangsa mengalir. Pelayanan-pelayanan bangsa-bangsa boleh melihat, nyatakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa malam hari ini Tuhan. Bagi setiap kami yang sudah menabur, kami boleh menabur dengan sukacita. Kami yakin Tuhan kami akan menuai berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami bersama-sama, mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita, juga yang di online, yang malam hari ini angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Dan percaya bahwa Tuhan sanggup. Izinkan hamba-Mu memohon berkat Tuhan. Biar kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati.